perkenalkan nama saya Marita Henisa dengan NIM 224946666PT09312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu protein kasar. Sebelum masuk pada materi protein kasar, perlu kita ketahui apa itu protein. Nah, protein merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun dari rantai asam amino dan berperan sebagai zat pembangun, pengatur, serta pendukung aktivitas metabolisme. Molekul ini tersusun atas polimer dari berbagai asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida serta mengandung adanya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Nah, susunan unsur-unsur inilah yang membentuk struktur protein. Selanjutnya masuk pada protein kasar. Protein kasar itu sendiri atau biasa disebut sebagai crude protein merupakan perkiraan total kandungan protein dalam suatu bahan pakan yang dihitung berdasarkan kandungan nitrogen di dalam bahan tersebut. Nah, kandungan protein kasar pada pakan maupun pada komponen biologis lainnya itu ditentukan berdasarkan kandungan nitrogen yang dikalikan dengan faktor tertentu. Nah, biasanya itu 6,25 dikarenakan protein rata-rata mengandung 16% nitrogen. Selanjutnya, pada materi kali ini kita juga perlu tahu apa itu non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen atau NPN merupakan senyawa yang mengandung nitrogen namun tidak termasuk dalam kelompok protein karena tidak tersusun dari asam amino. Nah, senyawa ini tidak memiliki struktur polipeptida seperti protein, tetapi tetap mengandung nitrogen sehingga ikut terbaca dalam analisis kandungan protein kasar. Nah, komponen-komponen yang terkandung di dalamnya itu meliputi asam amino bebas, amin, amida, purin, pirimidin, dan juga nitrogen lipid. Nah, contoh dari senyawa NPN meliputi urea, amonia, asam urat, kreatin, kreatinin, serta nitrat dan juga nitrit. Nah, apa sih tujuan dari penetapan protein kasar ini? Penetapan protein kasar ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan total kandungan protein dalam suatu bahan pangan atau pakan melalui pengukuran kadar nitrogen. Nah, informasi ini sangat penting dalam menilai suatu bahan pakan, menyusun ransum yang seimbang, serta memantau efisiensi dan juga konsistensi nutrisi dari suatu produk. Nah, hasil dari pengukuran ini itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa bahan pakan itu memenuhi standar nutrisi dan juga ketentuan label, sehingga mutu dan juga kualitas produk itu dapat terkontrol dengan baik. Nah, untuk penetapan protein kasar itu diperlukan adanya suatu metode. Nah, metode yang digunakan itu biasanya adalah metode Kjeldahl. Nah, metode Kjeldahl ini apa sih sebenarnya? Metode Kjeldahl merupakan salah satu rangkaian analisis proksimat yang digunakan untuk mengukur total nitrogen dalam suatu sampel melalui 3 tahapan, yaitu ada destruksi, destilasi, dan juga titrasi. Nah, yang pertama itu ada destruksi. Destruksi ini merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa organik dalam sampel menjadi bentuk yang lebih sederhana. Prinsipnya asam sulfat pekat atau H2SO4 yang dibantu oleh katalisator itu akan memutus ikatan nitrogen organik menjadi NH42SO4 kecuali ikatan N rangkap, NO dan juga NO2. Nah, proses ini itu akan berlangsung pada suhu tinggi sehingga larutan itu akan menjadi semi sebagai tanda bahwa seluruh material organik itu telah terurai. Selanjutnya ada tahap destilasi. Tahap destilasi ini merupakan proses pemisahan komponen dalam larutan berdasarkan perbedaan titik didih dan juga melalui pemanasan larutan menjadi uap dan juga dikondensasi kembali menjadi cairan. Nah, prinsip kerja dari tahap destilasi adalah NH3 dari NH42SO4 akan ditangkap oleh H3BO3 yang dibantu oleh NaOH membentuk NH43BO3. Nah, titrasi ini adalah metode untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan melalui penambahan larutan standar yang disebut titran hingga terjadi reaksi yang sempurna yang ditandai dengan perubahan warna indikator atau titik ekuivalen. Untuk prinsip kerja dari titrasi ini adalah jumlah N yang diperoleh dari destilasi akan dititrasi oleh HCl. Nah, selanjutnya terkait manfaat protein bagi ternak. Nah, protein bagi ternak itu berperan sebagai zat pembangun, pengatur, sekaligus pendukung berbagai zat metabolisme di dalam tubuh. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan jaringan seperti otot, tulang, kulit, serta organ tubuh lain. Selain itu, protein berperan dalam mendukung produktivitas ternak, misalnya meningkatkan pertambahan bobot badan pada ternak potong, memperbaiki kualitas dan juga kuantitas susu, kemudian menunjang produksi dan juga ukuran telur pada ternak unggas,
Nah, protein ini juga membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh melalui pembentukan antibodi, enzim, dan juga hormon. Nah, apa sih efek yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan maupun kekurangan protein? Nah, apabila ternak itu sendiri mengalami kekurangan protein, maka pertumbuhan tubuh itu akan berjalan sangat lambat karena tidak terdapat adanya bahan yang cukup untuk membentuk jaringan baru. Maka dari itu, bobot badan itu juga akan sulit meningkat, ototnya sulit untuk berkembang, serta ternak itu akan tampak kurus karena massa ototnya berkurang. Nah, bulu juga akan menjadi kusam dan juga mudah rontok, nafsu makannya juga menurun, kemudian produksi susu pada ternak perah itu juga menurun. Selain itu, kekurangan protein itu juga dapat menyebabkan gangguan reproduksi, misalnya birahi yang tidak teratur atau tingkat kebuningan rendah. Nah, proses pencernaan juga bisa terganggu teman-teman, karena bisa menjadikan ternak itu tampak lebih lesu, mudah lelah, kemudian sistem kekebalan tubuhnya melemah sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, apabila terjadi kelebihan protein, itu juga akan memicu adanya dampak negatif, di mana ekskresi nitrogen itu akan meningkat sehingga kandang itu akan berbau amonia yang lebih kuat dan juga membuat kesehatan pernafasan itu terganggu. Konsumsi air itu juga bisa meningkat teman-teman, karena tubuh membutuhkan cairan tambahan untuk membantu proses pembuangan nitrogen. Nah, kelebihan protein ini juga dapat menyebabkan diare akibat fermentasi nitrogen yang berlebihan dalam saluran pencernaan. Selain itu, ketidakseimbangan nutrisi dapat terjadi ketika energi dalam ransum tidak cukup untuk mendukung metabolisme protein. Akibatnya, produksi panas tubuh meningkat dan juga ternak lebih mudah mengalami stres panas, terutama apabila di iklim tropis seperti ini. Bahkan pertumbuhan atau produksi itu bisa menurun karena energi tubuh habis untuk mengolah protein berlebih. Nah, apabila tidak diimbangi dengan energi yang memadai, maka fungsi reproduksi itu juga bisa terganggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi protein kasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.